Seleksi induk bertujuan untuk mengetahui kematangan gonad ikan. Induk yang diseleksi harus benar-benar unggul. Adapun ciri-ciri induk lele betina yang matang gonad adalah pergerakan lambat, perut membesar dan terasa lembek, warna tubuh gelap. Sedangkan untuk induk lele jantan, pergerakan lincah, perut ramping, warna tubuh mengkilat. Penyuntikan Ovaprim. Sebelum melakukan penyuntikan Ovaprim, terlebih dahulu kita harus menentukan dosis Ovaprim yang akan disuntikan pada ikan lele. Ikan lele yang kita gunakan yaitu 1 kg. Dosis Ovaprim untuk 1 kg ikan lele yaitu 0,3 ml dan pengencernya yaitu 0,2 ml. Penyuntikan dengan pencampuran NaCl bertujuan mengencerkan Ovaprim. Penyuntikan Ovaprim pada ikan lele bertujuan untuk proses kematangan gonad, di mana SGNRH analog dan antidopamin yang terkandung dalam Ovaprim berperan merangsang hipofisa untuk melepas gonadotropin. Pada kondisi alamiah, sekresi gonadotropin dihambat oleh dopamin. Bila dopamin dihalang dengan antagonisnya, maka peranan dopamin akan berhenti, sehingga sekresi gonadotropin akan meningkat. Penyuntikan hormon Ovaprim sintetik berada di sebelah kiri sirip punggung pada ikan. Penyuntikan hormon Ovaprim sintetik terletak pada otot sirip punggung ikan dengan kemiringan 45 derajat. Pengambilan kantong sperma dari induk jantan. Langkah pertama pengambilan sperma yaitu menangkap induk jantan, kemudian induk tersebut diletakkan di styrofoam pembedah, dimulai dari anus hingga belakang insang, dan dipotong secara vertikal tepat di belakang tutup insang sehingga ikan terpisah antara badan dan kepala. Menurut Hernowo dan Susanto, bahwa pengambilan kantung sperma dengan cara pembedahan pada induk jantan yang dimulai dari anus dengan diagonal Y. Kantung sperma berjumlah 2 buah dibersihkan dari darah menggunakan tisu. Kantung sperma digunting dan diencerkan dengan menggunakan NaCl sebanyak 50 ml.
Kemudian aduk menggunakan spoilet hingga cairan sperma berwarna putih keruh. Cairan sperma hanya dapat digunakan dengan jangka waktu 2 menit. Stripping atau pengurutan telur. Setelah 24 jam dari penyuntikan dan cairan sperma sudah siap, maka dilakukan stripping. Sebelum induk betina di stripping, ditenangkan terlebih dahulu. Kemudian bagian kepalanya dibungkus dengan kain sambil memegang bagian ekor. Hal ini dilakukan untuk mempermudah stripping dan agar induk tidak stres. Setelah stripping dilakukan, maka dilakukan pencampuran sel telur dan sperma. Pencampuran telur dan sperma dengan cara diaduk menggunakan bulu ayam. Pembuahan dilakukan dengan cara sperma yang telah bercampur dengan telur dibilas dan dicuci dengan air. Proses pembuahan ini berlangsung cepat karena sperma hanya aktif bergerak dan bertahan hidup lebih kurang 1 menit setelah terkena air. Setelah itu, telur ditebar secara merata pada akuarium.
Pemeliharaan larva. Larva yang baru menetas tidak perlu diberi makan, sebab masih memiliki kuning telur atau yolk sac sebagai cadangan makanan. Setelah 4 hari, kuning telur akan habis. Maka pertama-tama larva diberi pakan alami berupa tubifax atau cacing sutra. Pemberian pakan alami berlangsung sekitar 20 hari. Pendederan dilakukan dengan menyerok ikan menggunakan seser halus. Larva yang dipanen disimpan dalam wadah berupa ember plastik. Selanjutnya ikan tersebut didederkan pada bak fiber yang berukuran sedang persegi 4 dan dilakukan aklimatisasi pada bak pendederan. Sudah. Tes dulu deh. Bisa sini. Jatuh satu. Kalian berjijik saja. Jaga jarak ya. Dorong goyang, baru angkat. Pemanenan benih ikan. Kegiatan pemeliharaan larva atau benih ikan lele dumbo berlangsung selama 21 hari dan mencapai ukuran 3-4 cm dengan berat sekitar 0,4 sampai 0,5 gram. Pada saat pemanenan, agar benih tidak mengalami stres, pemanenan ini dilakukan pada sore hari saat suhu rendah. Dikarenakan pemanenan pada siang hari akan membuat ikan stres bahkan mengalami kematian.